Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Andini. Saya dari kelas G jurusan Hukum Tata Negara semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam, yaitu tentang sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Qur'an. Al-Qur'an berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik berhubungan dengan manusia maupun makhluk lainnya secara horizontal. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran itu sendiri pada sejumlah ayatnya. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qat'i al-wujud. Maksudnya, lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Yang kedua, As-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dalam hukum Islam yang bersifat global, yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagaimana menyampaikan ajaran Al-Quran, diberi otoritas oleh Tuhan untuk menyampaikan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, as-sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan as-sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah SWT, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 13. Yang ketiga, akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi menjadi dua, yaitu memahami nilai-nilai ajaran agama, dan akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras atau bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni, serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat seperti nahwu shorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lain. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.